Om Swastiastu. Keberadaan Puri Gede Kesiman. Puri Gede Kesiman didirikan oleh Kiai Agung Gede Kesiman. Puri Gede Kesiman itu didirikan setelah Kiai Agung Gede Kesiman pindah dari Puri Pemayun Kesiman, yang kemudian membangun Puri baru, yang selanjutnya dikenal dengan nama Puri Gede Kesiman. Puri Pemayun Kesiman atau disebut juga Jero Gede Kedaton Kesiman itu dibangun oleh I Gusti Ngurah Mayun alias Kiai Agung Pemayun. Kiai Agung Pemayun adalah putra kedua dari Kiai Anglurah Pemecutan Sakti, Raja Pemecutan III, dari ibu yang berasal dari Gelogor. Beliau awalnya ditugaskan oleh ayahnya untuk menjaga keamanan di bagian timur Kerajaan Badung, karena di wilayah kerajaan bagian timur, daerah Sumerte dan sekitarnya sering terjadi gangguan keamanan yang dilakukan Arya Benculuk Tegeh Kori. Kiai Agung Pemayun memimpin pasukan pengamanan dengan maksud mengadakan perdamaian, karena Arya Benculuk Tegeh Kori tidak mau melakukan perdamaian. Perang pun akhirnya terjadi. Arya Benculuk Tegeh Kori dan pengikutnya kemudian dapat dikalahkan. Keturunan Pangeran Tangkas, Kori Agung, kemudian diberi hukuman dengan diturunkan derajatnya menjadi orang biasa dengan panggilan guru atau bape. Setelah dapat mengatasi keamanan di wilayah timur Kerajaan Badung, Kiai Agung Pemayun membangun Puri Pemayun Kesiman, yang juga disebut Jero Gede Kedaton Kesiman, dengan pasukan intinya yang dijuluki Poleng Kesiman. Selanjutnya, Kiai Agung Pemayun kedudukannya diganti oleh putranya yang bernama Anak Agung Ngurah Made. Anak Agung Ngurah Made ketika itu memiliki banyak keturunan. Kebanyakan dari putra-putrinya mengalih ke tempat lain keluar dari Puri. Yang masih tinggal di Puri Pemayun hanyalah Anak Agung istri Putu Ngurah dan Anak Agung Alit Ngurah. Akan tetapi, Anak Agung Alit Ngurah pun kemudian meninggalkan Puri dan menetap di Penatih. Dalam kesendiriannya itu, Anak Agung istri Putu Ngurah di Puri, penglingsirnya meninggal, yang perlu dibuatkan upacara pengabenan. Beliau kemudian mengutus perbekal Iwayan Gare untuk mohon bantuan upacara pengabenan ke Puri Agung Pemecutan. Akan tetapi, Iwayan Gare sebagai utusan tidak sampai menyampaikan ke Puri Agung Pemecutan, tetapi hanya menyampaikan ke Puri Agung Denpasar. Di Puri Agung Denpasar ketika itu sedang terjadi perebutan tahta kerajaan antara dua putra I Gusti Ngurah Made Pemecutan, yaitu putra yang lahir dari putri Kiai Lanang Pegandang dengan I Gusti Gede Ngurah Pemecutan, putra dari janda Kiai Anglurah Jambe Kesatria, yang merasa paling berhak menggantikan kedudukan ayahnya. Untuk menghindari pertikaian,
Kemudian I Gusti Ngurah Made Pemecutan menghadap pamannya ke Puri Agung Pemecutan untuk memohon petunjuk. Kiai Anglurah Pemecutan 6, Raja Pemecutan yang berkuasa dari tahun 1770 sampai dengan tahun 1810. Mengingat ketika itu di Puri Pemayun Kesiman terjadi kekosongan pemerintahan, maka atas kesepakatan Raja Denpasar dan Raja Pemecutan ditempatkanlah putra I Gusti Ngurah Made Pemecutan dari istri Putri Kiai Lanang Pegandang di Puri Pemayun Kesiman dengan cara menikahkannya dengan anak agung istri Putu Ngurah, putri di Puri Pemayun Kesiman. Kemudian setelah menikah, beliau bergelar Kiai Agung Gede Kesiman. Kiai Agung Gede Kesiman selanjutnya melaksanakan upacara pengabenan besar penglingsir Puri Pemayun Kesiman. Akan tetapi tidak lama berselang setelah Kiai Agung Gede Kesiman tinggal di Puri Pemayun Kesiman, putra-putra Puri Pemayun Kesiman yang tadinya pergi meninggalkan Puri kembali ke Puri Pemayun Kesiman dan menuntut haknya sebagai pewaris Puri Pemayun Kesiman. Agar tidak terjadi pertikaian, Kiai Agung Gede Kesiman kemudian pindah membuat puri baru yang kemudian diberi nama Puri Gede Kesiman. Pindahnya Kiai Agung Gede Kesiman itu terjadi tahun 1800 Masehi. Selanjutnya, 13 tahun kemudian, tahun 1813, Raja Denpasar pertama I Gusti Ngurah Made Pemecutan wafat. Beliau kemudian diganti oleh I Gusti Gede Ngurah Pemecutan, saudara tiri Kiai Agung Gede Kesiman, sebagai Raja Denpasar kedua, yang kemudian memerintah dari tahun 1813 sampai dengan tahun 1817. Akan tetapi, I Gusti Gede Ngurah Kesiman hanya 4 tahun berkuasa. Beliau kemudian wafat. Karena putra beliau ketika itu masih di bawah umur, maka Kiai Agung Gede Kesiman dilantik menjadi wali raja Kerajaan Badung. Kemudian pada periode tahun 1817 sampai dengan tahun 1865, Kerajaan Badung dipimpin oleh 3 puri, yaitu Puri Pemecutan, Puri Gede Kesiman selaku wali Raja Denpasar karena raja masih di bawah umur, dan Puri Denpasar. Akan tetapi, setelah I Gusti Gede Ngurah Kesiman wafat tahun 1865, setelah kedudukan beliau diganti oleh putranya yang bernama I Gusti Ngurah Ketut, Puri Kesiman tidak lagi sebagai wali raja, tetapi sebagai mance atau pembantu raja. Sejak saat itu, Kerajaan Badung dipimpin oleh 2 raja, yaitu Raja Pemecutan dan Raja Denpasar. Selanjutnya, tahun 1875, I Gusti Ngurah Ketut wafat. Kemudian diganti oleh putranya yang bernama I Gusti Ngurah Agung yang berkuasa dari tahun 1875 sampai dengan tahun 1890. I Gusti Ngurah Agung kemudian diganti oleh putranya I Gusti Ngurah Mayun. Kedudukannya tetap sebagai pembantu Raja Denpasar.
Selanjutnya, setelah terdamparnya kapal dagang Sri Kumala dari Banjarmasin pada tanggal 27 Mei 1904, mengakibatkan terjadinya perselisihan antara Raja Badung dengan Belanda yang terkait dengan masalah hukum hak tawan karang. Pihak Belanda ketika itu menuduh orang-orang desa Sanur telah merampas kapal yang terdampar itu dan menuntut ganti rugi kepada Raja Badung. Tuntutan Belanda ketika itu ditolak oleh Raja Badung. Akhirnya, Belanda pada tanggal 12 September 1906 mengirim utusan dan mengultimatum apabila tuntutannya tidak dipenuhi, Kerajaan Badung akan diserang. Karena tidak menemui kata sepakat, keesokan harinya tanggal 13 September 1906, Belanda menempatkan tentaranya di Sanur. Lalu Belanda merintis jalan antara Sanur menuju Kesiman. Suasana di lingkungan Kesiman ketika itu menjadi tidak aman. Kemudian I Gusti Ngurah Mayun, penguasa Puri Kesiman, terbunuh ditikam oleh Ide Brego akibat kesalahpahaman. Mengetahui kejadian itu, masyarakat pun kemudian membunuh Ide Brego. Puri Gede Kesiman kemudian dikosongkan, sehingga ketika tanggal 19 September 1906 pasukan Belanda memasuki wilayah Kesiman, Belanda berhasil menduduki Kesiman. Puri Gede Kesiman kemudian dimanfaatkan oleh Belanda sebagai markas pertahanannya. Dari Puri Gede Kesiman itulah Belanda selanjutnya melakukan penyerangan ke Puri Denpasar dan Puri Pemecutan. Pada tanggal 20 September 1906, akhirnya terjadi Perang Puputan Badung yang mengakibatkan Puri Kesiman, Puri Denpasar, dan Puri Pemecutan jatuh di bawah kekuasaan Belanda. Setelah terjadinya Puputan Badung itu, penguasa Puri Gede Kesiman kemudian diganti oleh putra I Gusti Ngurah Mayun yang bernama I Gusti Ngurah Made Kesiman, yang selanjutnya menjabat sebagai Punggawa Distrik Kesiman. Selanjutnya, setelah I Gusti Ngurah Made Kesiman wafat, kemudian diganti oleh I Gusti Ngurah Agung Kusumoyudo sebagai penglingsir Puri Gede Kesiman. Itulah cerita mengenai keberadaan Puri Gede Kesiman. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali, yang ditulis oleh tim sejarah Yayasan Kerti Budaya, yang penulis utamanya Drs. AAN Putra Dharma Nuraga. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.